my channel, nama aku Sri Kusuma. Nah, di video ini aku mau bahas lagi seputar investasi. Mungkin buat teman-teman di sini yang udah sering nonton video aku sering banget bahas tentang investasi. Nah, yang pertama ada Bitcoin, ada saham, ada reksadana, pokoknya macam-macam deh. Nah, kalau di video ini aku mau bahas lagi seputar investasi cryptocurrency. Karena belakangan ini kripto tuh lagi banyak banget dibicarain, lagi heboh banget. Penasaran nggak kenapa? Karena pergerakan Bitcoin di akhir tahun kemarin itu pesat banget, benar-benar melonjak banget. Beberapa bulan lalu, tepatnya di bulan Oktoberan gitu, si Bitcoin itu masih $10.000 dan mungkin sekitar 140 juta. Tapi sekarang Bitcoin melonjak parah banget sampai 32.000 US dollar, yaitu mungkin sekitar 450 juta. Jadi benar-benar cuma dalam beberapa bulan tuh udah pesat banget naiknya gitu, dari 140 juta sampai 450 juta. Berarti kenaikannya sekitar 220% dalam waktu 4 bulan aja, gila dong. Nah, untuk membandingkan dengan aset-aset lainnya, IHSG di awal Oktober itu sekitar 5 ribuan dan sekarang udah 6 ribu. Berarti total kenaikan saham dari bulan Oktober itu sekitar 20%. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah tahu juga aplikasi investasi cryptocurrency yang pernah aku pakai. Nah, di video ini aku nemuin lagi aplikasi yang menurut aku tuh tergolong sangat-sangat bagus untuk investasi cryptocurrency. Namanya aplikasi Binance. Mungkin dari kalian juga udah banyak banget yang tahu karena Binance ini tuh udah banyak banget yang pakai dan udah cukup lama juga ini aplikasinya. Jadi udah terpercaya banget. Yang pertama, mereka itu exchange terbesar di dunia. Volume dalam sehari yang mereka handle itu sampai 300 triliun kalau misalkan dirupiahin. Gila banget gak? Dan menurut aku sistemnya reliable banget karena mereka tuh jarang banget lemot, jarang banget stuck, jarang banget ngehang gitu, dan mereka tuh jarang juga ada maintenance. Dan yang enaknya lagi di Binance ini tuh pilihan kripto yang diperdagangkan ini tuh banyak banget, ada sampai ribuan. Nah, untuk cobain aplikasi Binance-nya, kalian bisa daftar dulu dan kalian bisa masukin kode referral aku di sini, nanti aku cantumin. Nah, kalau misalnya kalian pakai kode referral aku, kalian bisa dapetin kickback dari trading fee, yaitu jadinya diskon 10%. Jadi untung banget kan, kalian bisa cobain aja pakai kode referral aku di bawah ini ya. Atau nanti juga aku bakal cantumin linknya di description box di bawah. Jadi intinya kalian bakal dapetin diskon biaya trading sebesar 10% khusus. Jadi ini tuh cashback dari biaya trading setiap kalian melakukan transaksi jual beli. Nah, aku bakal cantumin layarnya di sebelah sini ya. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Binance. Kita langsung aja gimana cara register akunnya. Klik di pojok kiri atas. Habis itu klik yang register. Nah, di sini coba untuk klik lagi yang register di pojok kanan atas. Nah, di sini masukin email kalian, bebas mau email apa aja. Terus masukin passwordnya. Nah, setelah masukin passwordnya, klik yang tanda panah. Habis itu kita tunggu dulu. Oke, ini kita beresin puzzle-nya nih. Kita complete dulu yang sebelah kanan. Nah, oke. Nah, terus tunggu lagi. Save password. Nah, habis itu bakal ada email verification code. Jadi kalian buka email kalian untuk ngelihat kode yang dikirim sama pihak Binance-nya. Nah, aku udah lihat kode verifikasinya di email aku 757900. Nah, langsung aja aku submit. Nah, habis itu kalian bisa langsung verifikasi akun di setting. Nanti aku bakal kasih linknya di description box di bawah. Nanti kalian langsung klik aja linknya buat verifikasi biar gak pusing. Ini tuh sama kayak verifikasi di broker saham ya. Jadi kalian tuh upload KTP, email, dan lain-lain. Dan prosesnya juga lumayan cepet sih, jadi kalian gak usah khawatir. Nah, habis itu untuk mulai pembelian kripto, kamu bisa deposit rupiah dulu di fitur P2P Binance. Nah, coba lihat di layar sebelah ini ya. Nah, ini tampilan dari yang P2P Binance-nya. Ini tuh menurut aku sangat simpel banget, karena untuk pembelian kripto pakai rupiah, kalian bisa pakai semua bank lokal dan juga bisa pakai dompet digital kayak OVO, GoPay, Dana, dan Link aja. Nah, misal kalian mau beli USDT, terus kalian pilih IDR dan setelah itu pilih salah satu merchant yang ada. Nah, jadi di sini merchant berfungsi sebagai money changer ya. Dan biaya transaksi melalui merchant itu 0 rupiah loh. Nah, opsi lainnya untuk membeli kripto dengan rupiah yaitu dengan menggunakan kartu kredit atau bisa juga debit, khususnya untuk kartu yang Visa atau Mastercard ya. Misalkan kalian masukin 250.000. Nah, habis itu kalian bisa langsung klik aja beli BTC untuk beli BTC-nya. Nah, kalau misalkan kalian udah punya kripto, kalian bisa pilih mau investasi aja atau mau trading juga. Ada satu hal yang membedakan antara saham dan kripto, yaitu pair atau pasangan. Jadi aset-aset kripto ini tuh bisa diperdagangkan berdasarkan pairingnya. Nah, kalau yang paling umum sih USDT dan BTC ya. Nah, contoh nih ya, kalau misalkan kalian mau beli BTC dengan nilai USD, berarti kamu bisa trading di pair BTC atau USDT. Atau kalau misalkan kamu mau trade ETH atau Ethereum dengan nilai BTC, ya berarti kamu tradingnya di pair ETH atau BTC ya. Nah, selain untuk trading, jadi di Binance ini tuh kamu bisa dapetin akses ke produk-produk lainnya yang menurut aku tuh lebih safe, yaitu namanya Binance Earn. Nah, jadi Binance Earn itu apa sih? Intinya, pada dasarnya si Binance Earn ini tuh mirip dengan produk deposito yang ada di bank. Nah, terus bedanya apa sama deposito? Bedanya itu di Binance Earn alih-alih rupiah atau USD. Kapital yang kamu gunakan itu dalam bentuk kripto, jadi interest atau bunganya juga dalam bentuk kripto. Nah, terus keunggulan si Binance Earn ini dibandingkan deposito itu apa sih? Nah, yang pertama,
interest atau bunga yang kamu dapetin di Binance Earn ini tuh lebih besar dari yang kamu dapetin di deposito. Bahkan ada produk Binance Earn yang memberikan bunga per tahun itu sampai 16%. Kalau deposito di bank itu kan rata-rata 4-6% aja kan. Dan kalau udah dipotong biaya itu cuma sampai 3,5% aja. Jadi itu tuh perbedaannya tuh jauh banget menurut aku ya. Dan yang kedua, buat kalian yang merasa bahwa kripto itu masih terlalu high risk, nah di Binance Earn ini tuh kalian bisa saving dalam bentuk USD, yaitu dalam bentuk BUSD, USDT, dan juga USDC. Nah, apa sih yang dimaksud BUSD, USDT, dan USDC ini? Nah, jadi BUSD, USDT, dan USDC ini tuh adalah koin yang di-backing sama USD dengan perbandingan 1:1, sehingga melakukan saving BUSD, USDT, dan USDC-nya itu boleh dibilang sama aja dengan melakukan deposito dolar. Tapi bunga yang kalian dapat itu bakal jauh lebih besar dari yang kalian dapetin di deposito bank. Nah, sebagai gambarannya, kalau misalnya kalian melakukan savings di Binance Earn dengan BUSD atau USDT, kalian bakal dapetin bunga sebesar 7% dan 6%-nya ini untuk USDC. Terlebih lagi kalau misalnya kalian mau cobain produk Binance Earn yang tingkatan resikonya itu lebih tinggi dibandingkan saving, kalian bisa dapetin bunga tahunan sebesar 12,49% di Defi Staking Binance Earn. Nah, kalian bisa lihat staking Defi-nya di sini. Jadi sebenarnya ada berapa sih tipe produk di Binance Earn dan kenapa bunganya tuh beda-beda? Yang pertama itu ada Binance Earn dengan jangka waktu fleksibel. Nah, produk ini tuh cocok banget buat kalian yang masih mau coba-coba. Karena di produk ini kalian bisa redeem atau pencairan itu kapanpun kalian mau selama 24 jam. Canggih banget gak sih? Karena di bank tuh gak bisa kayak gini loh. Nah, jadi Binance Earn itu sebenarnya ada 3 tipe. Yang pertama ada tabungan fleksibel, yang kedua ada launch pool, dan yang ketiga ada BNB Vault. Nah, yang di flexible savings ini kalian bisa lihat ke bawah, di scroll aja. Di sini ada yang namanya Dogecoin atau koin Doge. Ini aku sorot dulu ya. Nah, jadi di Binance Earn yang ini, kalian bisa masukin koin Doge ini ke dalam produk depositonya. Nah, kalian udah tahu belum koin Doge itu apa? Jadi koin Doge ini tuh yang lagi tren-trennya banget semenjak dibahas sama Elon Musk. Jadi ya bulan lalu tuh nyampe naiknya tuh 1000%, gila banget. Nah, kalau saran aku buat kalian yang masih pemula, kalian bisa cobain dulu tabungan yang fleksibel dan pilih BUSD yang paling simple ya. Kalau untuk yang launch pool dan BNB Vault, kalian bisa cari tahu sendiri karena di video ini nggak bakal aku bahas karena bakal panjang banget pembahasannya. Mungkin nanti aku bakal bahas di video-video berikutnya ya. Nah, terus yang kedua ada Binance Earn dengan jangka waktu tetap. Nah, kalau produk ini tuh lebih cocok untuk kalian yang udah sedikit lebih paham dan pengen bunganya tuh lebih besar. Nah, kalau di produk ini kalian tuh bakal subscribe di periode tertentu yang udah ditentuin. Dan kapital yang kalian masukin itu bakal terkunci sampai periode ini tuh berakhir. Durasinya itu sangat beragam banget dari mulai 7 hari sampai 3 bulan ya. Nah, keuntungan dari produk ini tuh adalah bunganya lebih besar dari yang tabungan fleksibel tadi. Nah, sama kayak produk sebelumnya, si Binance Earn ini tuh banyak juga tipenya. Nah, kalau buat kalian yang pemula, saran aku kalian bisa pilih aja tabungan yang tetap, yaitu pilih BUSD atau USDT yang paling simple. Nah, terus yang ketiga, Binance Earn untuk produk beresiko tinggi. Seperti namanya, beresiko tinggi, produk Binance Earn yang satu ini tuh nggak cocok buat kalian yang masih pemula ya, karena memiliki resiko yang tinggi, tapi juga bunganya ini tuh jauh lebih besar dari produk-produk lainnya, yaitu lebih besar dari produk yang tabungan fleksibel dan juga yang tetap tadi ya. Nah, kalau di tipe ketiga ini tuh ada staking Defi, ada investasi ganda, ada juga liquid swap. Untuk cara kerja masing-masingnya kalian bisa lihat aja di aplikasi Binance-nya. Di situ ada keterangannya juga. Mungkin nggak akan aku jelasin detailnya di sini karena bakal panjang banget. Nah, bunga atau reward yang ditawarkannya itu macam-macam banget, dari mulai 15% atau sampai juga 100% di investasi ganda. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tutorial untuk menggunakan Binance Earn di website. Nah, selanjutnya untuk di mobile app caranya kayak gini. Nah, di homepage kalian bisa klik more, kemudian pilih savings atau tabungan ya. Terus kalian bisa pilih fleksibel atau jangka waktu fleksibel dan juga locked yang jangka waktu tetap. Kemudian pilih koin yang kamu mau, misalnya USDT, BUSD atau USDC, dan klik subscribe ya. Nah, jangan lupa juga kamu harus punya koin dulu di wallet Binance ya. Oke, sekian penjelasan dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian juga. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas atau kalian masih bingung, kalian bisa tanya aja di kolom komentar di bawah. Insya Allah aku bakal jawabin kalau misalnya aku bisa jawab. Atau kalian bisa juga DM ke Instagram aku di sini. Oke, see you in my next video. Bye-bye.